Welcome back my netizen friends ke video kedua saya hari ini. Di video kedua ini saya ingin membahas tentang pertandingan besar antara Manchester City lawan Liverpool. Dua klub yang memang bersaing secara sengit dalam dua musim terakhir untuk menjadi juara di EPL. Kita tahu City dan Liverpool silih berganti dalam dua musim terakhir menjadi juara. Liverpool juga di dua musim sebelumnya menjadi juara dari Liga Champions. Jadi memang ini pertarungan antara kedua klub yang memang sudah memiliki track record yang sukses dalam 3 atau 4 musim terakhir. Sukses untuk bersaing di papan atas Liga Inggris, sukses Liverpool di Eropa, dan juga sukses City di Liga Domestik, dan juga kembali ditambah dengan sukses Liverpool di Liga Domestik. Memang kedua pelatih dari masing-masing tim ini, Guardiola dan juga Klopp, membutuhkan waktu ya untuk bisa membangun tim ini dengan pemain-pemain yang mereka butuhkan. Cukup banyak pemain yang mereka beli dalam 3 atau 4 musim terakhir. Dan sekarang dua klub inilah yang tampaknya akan tetap menjadi pesaing untuk merebut gelar juara di English Premier League. Walaupun City sekarang masih di tengah, di papan tengah, tapi saya kira mereka tetap memiliki peluang untuk cepat nanti naik ke papan atas, asalkan nanti Pep bisa menemukan formula yang pas di lini depan. Saya kira yang menjadi persoalan bagi Pep sekarang ini adalah di lini depan. City banyak meraih hasil seri, padahal secara permainan mereka selalu tampil dominan, banyak mendapatkan peluang. Jadi ada masalah dalam urusan mencetak gol, belum lagi persoalan dalam urusan menahan para pemain dari oposisi untuk mencetak gol. Jadi ini PR-nya lebih banyak di kubu City. Dari Klopp, PR-nya ada sebelumnya, yakni di lini pertahanan. Dan tampaknya perlahan-lahan ia sudah mulai menemukan konsep untuk membuat lini pertahanan Liverpool lebih solid lagi. Pada saat memang ia menempatkan Fabinho di posisi center back. Sayangnya Fabinho cedera. Terus siapa? Akhirnya ada Matip dan juga Joe Gomez sekarang yang berduet di lini pertahanan. Kita tahu Van Dijk akan absen untuk waktu yang lama. Dan kemudian di depan ada juga sekarang opsi bagi Klopp, yakni Jota. Oke, Jota sudah bermain bagus, ia sudah sering mencetak gol. Dan saya sebetulnya ragu bahwa Jota akan diberikan peluang di game ini. Tapi ternyata ia tetap dimainkan dan ada 4 pemain yang ditampilkan Liverpool di lini depan mereka. Artinya Liverpool juga memburu gol di game ini. Pada saat saya melihat line up, saya merasa bahwa Liverpool akan mencetak gol di game ini. Oke, mereka memang mencetak gol dari penalti, but they got a lot of chances also. Oke, dan saya kira secara total jumlah attempt Liverpool ini lebih banyak daripada City. So how about the lineup? City, Guardiola biasanya melakukan rotasi, wajar karena ia punya stok pemain yang banyak dan setiap pemain perlu diberikan menit bermain. Apalagi jadwal mereka juga padat kan, mereka juga bermain di Liga Champions. Sama halnya Liverpool, tapi Liverpool lebih terbatas sekarang stoknya karena banyak pemain inti yang cedera. Pernah Klopp mencoba pemain-pemain muda ya yang lumayan berhasil lah, tapi beresiko memainkan pemain-pemain muda lagi di game yang besar ini, di mana Liverpool tentu tidak ingin kalah pada saat memang mereka secara positioning di klasmen sementara lagi unggul atas City. Oke, line up City, Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, dan Cancelo. Ini 4 pemain belakang yang dimainkan di game kedua ya secara bersamaan, artinya tidak ada perubahan dari Guardiola di sektor defense. Rodri, Gundogan, ya kemudian Torres, De Bruyne, Sterling, Jesus. Sayang, saya justru mengharapkan bahwa Torres, Jesus, dan juga Sterling bermain bersamaan di depan. Ya mungkin formasi 4-3-3, tapi sepertinya Guardiola juga mementingkan bagaimana ada 2 pemain melapisi lini pertahanan. Karena Liverpool kita tahu efektif dalam urusan untuk mencetak gol karena mereka memiliki 3 pemain di depan yang biasa dimainkan secara bersamaan. Trio Firmansyah yang bisa menyulap keadaan. Ya akan berikan saja mereka bola dan mereka akan dengan mudah menciptakan peluang atau juga mencetak gol. Ya mirip trio MSN di Barcelona, mirip juga dengan trio BBC di Real Madrid yang sudah menjadi sejarah. Tapi di Liverpool mereka masih punya trio Firmansyah. Nah yang menarik, trio Firmansyah ini juga ditambah 1 pemain tambahan, yakni Jota. Nah saya gak tahu nih kalau kuartet apa nih singkatannya. Ya udah teman-teman saja deh yang memberikan singkatannya. Repot loh memberikan singkatan kalau 4 pemain ya. Tapi kan saya tahu teman-teman netizen ini kreatif, pintar-pintar ya. Silakan Anda beri saja julukannya di kolom komentar, karena 4 pemain yang tampil bersamaan ini tampil efisien dan efektif.
secara formasi memang Liverpool 4-2-3-1, tapi saya kira secara attacking ini menjadi 4-2-4. Secara defending memang Jota turun ke tengah. Ini terlihat banget, bahkan ia beberapa kali berada di dalam kotak penalti pertahanan dari Liverpool. Oke, and then at the back, Robertson, Arnold jika memang Trent Alexander-Arnold jika memang mereka ini fit, mereka akan selalu bermain. Joe Gomez dan Matip, oke, agak menakutkan nih ya, Joe Gomez dan Matip, tapi ternyata mereka fine-fine saja. Kemudian Wijnaldum dan Henderson, ini dua pemain yang akan lebih banyak stay on position in the center. Beresiko nih kalau Wijnaldum keluar dan juga Henderson, dan memang mereka tidak selalu keluar di setiap game. Ya, kecuali ada pemain yang mendampingi seperti Chamberlain atau juga Thiago yang lebih mengandalkan passing, atau juga Keita. Alisson seperti biasa. How was the game? Liverpool got the first chance. Firmino kita lihat hampir mencetak gol. Mane kita lihat hampir memberikan umpan kepada Firmino. Artinya Liverpool mencoba untuk mencetak gol lebih dulu. Dan seperti biasa, Trent yang lebih banyak melakukan penekanan. Cancelo tidak bisa berkutik. Kyle Walker tidak bisa berkutik untuk aktif menyerang. Memang menyerang, tapi mereka lebih terbatas, paling tidak sampai tengah, kemudian memberikannya kepada De Bruyne yang menjadi otak serangan dari City. Memang selalu De Bruyne. And then Robertson to Mane. Mane as usual ini pemain yang paling berbahaya saya kira bagi Liverpool, karena pergerakannya juga liar dan ia juga bisa berimprovisasi dalam gerakan individual tersebut. Mane dijatuhkan oleh Kyle Walker. Walker mengambil resiko untuk mencoba mencegah pergerakan Mane, ada benturan dikit dan akhirnya Salah bisa mencetak gol. City harus respon. Saya kira City sebelumnya sudah mendapat chance ya juga untuk mencetak gol, tapi gagal dari Sterling, bahkan Cancelo juga. Akhirnya De Bruyne yang berkali-kali memberikan umpan, bisa memberikan umpan kepada Jesus. Jesus memutar badan begitu cepat, padahal sudah ada Trent Alexander dan juga Joe Gomez atau Matip. Ya, Matip seperti yang coba untuk menutupinya, tapi ia masih bisa menyontek bola dengan kaki kirinya. 1-1, so what happened? City were in control. City betul in control secara possession. Tapi secara penyerangan, ya teman-teman juga jujur perlu melihat bahwa Liverpool tampak lebih efisien dan juga lebih efektif. Liverpool tidak bertahan, tapi Liverpool menunggu. Pada saat mereka menguasai bola, maka apa yang mereka akan lakukan adalah fast attacking. How they can do this fast attacking? Karena mereka memberikan kebebasan, ya, artinya Klopp memberikan kebebasan kepada Trent dan juga Robertson, walaupun ini pertandingan away dan lawan tim besar, untuk terus naik. Why? Henderson yang kita lihat lebih sering berada dalam urusan recovery bola di belakang, dan juga Wijnaldum untuk mencegah pergerakan tambahan dari Rodri. Jadi De Bruyne ini kalau saya perhatikan tidak di man marking. Ia diberikan kebebasan, tapi siapa pemain terdekat yang mendekati De Bruyne nantinya jika ia mencoba melakukan penetrasi ke pertahanan Liverpool pasti akan diblok, dan itu mereka lakukan dengan sempurna. Namun De Bruyne juga pintar, ia coba shifting position, shifting ke kanan luar, coba memberikan crossing, handsball dari Joe Gomez. Ini yang saya bilang mengerikan juga nih Joe Gomez, tapi tidak salahnya, namanya gerakan refleks. Sayang penalti dari De Bruyne dia gagal, sayang banget. Padahal saya kira inilah momen bagi De Bruyne untuk mencetak gol. Akhirnya Manchester City tampak terburu-buru pada saat ingin membangun serangan, karena mereka sulit untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan Liverpool. Jadi mereka lebih banyak mengandalkan long ball passing, dan ini tidak biasa. Saya melihat cara City bermain. Cara City bermain di bawah Pep Guardiola yang saya perhatikan bahwa adalah build up in attack, organizing the play with possession football, ya. Jadi teman-teman harus paham, mereka mencoba merancang sebuah serangan dengan organisasi permainan yang baik sambil mengandalkan ball possession. Jadi ini perlahan-lahan mereka coba build up. Tapi di game ini mereka justru lebih sering memberikan bola long ball. Ini tidak efektif. Memang ada lagi peluang, ya, di mana Jesus hampir mencetak gol, Cancelo yang memberikan crossing. Tapi kan biasanya City ini melakukan kotak-katik bola lah istilahnya, ya, atau tiki taka lah, gak berjalan lawan Liverpool. Kenapa tidak berjalan? Karena para pemain Liverpool menempatkan posisi mereka di lini tengah secara disiplin. Ya, memang akhirnya Trent Alexander-Arnold cedera dan ia harus keluar. Sayang sekali, kita juga belum tahu ya. Saya juga paling tidak belum tahu. Mungkin teman-teman sudah tahu berapa lama ia akan cedera. Sebelumnya Van Dijk juga sudah cedera, Fabinho juga sudah cedera. Artinya ini menambah list pemain-pemain inti Liverpool yang cedera. Ini bisa berbahaya juga bagi Liverpool, tapi kan memang international break. Dan kabarnya Trent tidak akan perkuat tim nasional Inggris.
Tapi bahwasannya Liverpool memang masih bisa survive sejauh ini, padahal ada beberapa pemain inti yang mereka yang cedera, ini kredit perlu kita berikan kepada Klopp. Artinya apa? Memang cara Liverpool bermain dengan mengandalkan pressing attacking game dari Klopp ini sudah dipahami oleh semua pemain Liverpool yang ada di squad saat ini. Jadi ketika Gomez dan Matip juga berduet di center of defense, mereka juga tidak sulit untuk bisa menyatu secara permainan dengan Henderson atau juga dengan Wijnaldum. Artinya komunikasi mereka ini sudah bagus. Ini beda dengan City. Coba teman-teman perhatikan, ya, Gundogan nih seringkali kehilangan posisi pada saat memang ada build up dari Liverpool yang mengandalkan 4 penyerang mereka. Dan sebetulnya kan yang lebih banyak kotak-katiknya adalah Salah dan juga Mane. Ya kan teman-teman mungkin juga melihat ya kan peluang dari Trent pada saat babak pertama akan berakhir. Salah yang memberikan umpan. Kenapa Salah bebas begitu? Karena sudah ada Jota, sudah ada Firmino yang mengalihkan perhatian dari Gundogan. Jadi Gundogan ini tidak begitu efektif seperti halnya saya melihat Henderson atau juga Wijnaldum di Liverpool. So secara taktik Klopp ini berhasil. Ya kan, ia menempatkan pemain yang memang akan stay on position mereka. Itu yang menyulitkan bagi City sehingga Torres juga tidak berkembang dalam game ini. Torres akhirnya ditarik, saya tahu Bernardo Silva masuk, Silva juga tidak berkembang di game ini. Jadi City secara penyerangan kesulitan untuk mencetak gol tambahan. Dan memang mereka juga tidak banyak mendapatkan peluang on target. Bahkan Liverpool lebih banyak mendapatkan peluang on target. Oke, possession mereka selalu menang, tapi possession juga tidak menjamin sebuah kemenangan. Efisiensi dan efektivitas yang akan menjamin sebuah kemenangan, dan itu ada di kubu Liverpool. Saya sangat tertarik melihat ketika Salah atau juga Mane menguasai bola. Saya tertarik karena saya ingin melihat apa aksi mereka selanjutnya. Selalu berbahaya teman-teman. Ini beda dari City. City perlu De Bruyne untuk maju, mengaktifkan serangan. Betul kan? Sterling hanya menunggu bola. Ya kan? Saya tidak melihat Torres ini seperti apa penampilannya di game ini. Jesus juga harus menunggu bola. Tapi para pemain Liverpool yang di depan semuanya menjemput bola dan bisa create serangan. So what does that mean? The link up is very good from defending to attacking. Ya, link up-nya bagus. Jadi ketika Liverpool bertahan dan coba menyerang, mereka punya 3 pemain ini, ya, ditambah juga kapan-kapan ada Jota yang masuk untuk membangun serangan secara efektif. Tapi City hanya mengandalkan yang saya perhatikan De Bruyne. Itu menyulitkan City sendiri. Pada akhirnya kita lihat pertandingan berakhir 1-1, dan hasil seri 1-1 ini saya kira adalah seperti kemenangan juga bagi Liverpool karena mereka masih berada di papan atas, walaupun mereka saat ini kita tahu bukan berada di peringkat nomor 1. Betul kan? Leicester yang berada di peringkat nomor 1, and hey, Tottenham Hotspur is on second position, lock on points with Liverpool. Betul kan? Nah, jadi artinya Liverpool sekarang perlahan-lahan mulai sudah membenahi defense mereka yang memang di awal musim banyak kemasukan gol. Jadi kesimpulan saya dari game ini bahwa Liverpool betul-betul mengandalkan konsep permainan mereka from game to game. Siapapun yang bermain, mereka tetap tampil efisien dan efektif dan juga atraktif pada saat menyerang. Ya, pada saat defense mereka perlu memang bermain sedikit keras, ya kan, mencoba mencegah para pemain tim lawan ini untuk bisa berkembang secara kreativitas. So, kita tunggu bagaimana nanti kiprah Liverpool selanjutnya di game-game mereka selanjutnya, dan saya selalu konsisten tentang Liverpool. Bahkan di awal musim ketika Liverpool baru hanya membeli 1 pemain, Tsimikas, saya kira saya sudah membuat video dan menjelaskan bahwa Liverpool masih merupakan salah satu calon juara dari EPL. Ternyata mereka membeli 2 pemain lagi, di mana 2 pemain tersebut juga sudah secara cepat melakukan penyelesaian dan bisa berkontribusi bagi timnya. So congratulations to Liverpool, congratulations to City, karena tidak ada yang kalah di game ini. We wait for their next games. No hate, only football. Salam sepak bola.